Hari ini saya meminta kalian untuk menyaksikan video renungan yang bertema bijaksana dalam memakai dan mengisi setiap kesempatan secara utuh. Kemudian nanti saya akan tagih kalian untuk membuat rangkuman atas video renungan tersebut. Mazmur 90 ayat 1 sampai 17. Terbentuk dari unsur-unsur berikut. Ayat 1 sampai 2 itu pernyataan kepercayaan sang pemazmur. Ayat 3 sampai 6 itu renungan tentang kefanaan manusia dalam bentuk doa yang dipanjatkan oleh pemazmur. Ayat 7 sampai 11 itu renungan tentang keadaan berdosa manusia dalam bentuk doa yang dinaikkan oleh pemazmur. Dan ayat 12 sampai 17 itu permohonan. Pemazmur menyatakan bahwa Tuhan sebagai penolong yang kuasanya turun-temurun. Hal ini merupakan pengakuan iman pemazmur yang mengalami kehadiran Tuhan sebagai pencipta, penyelamat, dan penolong setia. Ia juga mengakui kekekalan Tuhan. Pemazmur menyatakan keberadaan Tuhan sebagai pencipta yang sudah ada sebelum ciptaan lain ada. Ia mengagungkan keajaiban Tuhan dalam karya penciptaannya. Pemazmur menggambarkan keberadaan manusia yang berasal dari debu dan akan kembali kepada debu. Hal ini menunjukkan bahwa manusia itu fana, terbatas, dan singkat umurnya dengan memberikan umur 70 sampai 80 tahun. Awal dan akhir hidup manusia itu ditentukan oleh Tuhan. Waktunya yang terbatas itu ada dalam tangan Tuhan. Pemazmur menunjukkan kepapaan manusia dan sekaligus keagungan Tuhan. Ia mau memaparkan soal kefanaan dan kekekalan. Manusia hidup dalam waktu. Perhitungan waktu manusia dan Tuhan berbeda. Perhitungan waktu yang paling panjang dan tidak terbayangkan sekalipun. 1000 tahun dalam pandangan Tuhan sama seperti hari kemarin. Tuhan tidak mengenal permulaan dan akhir dan tidak dibatasi oleh waktu. Tuhan berada di luar waktu, tetapi Dia memberikan waktu kepada manusia. Tuhan menghanyutkan manusia dalam tidur untuk memberi kesegaran dan kekuatan baru. Tetapi tidur adalah sekaligus tanda dari ketidakbertahanan manusia. Hidup manusia itu bukan hanya singkat, tetapi juga berada dalam ancaman hukuman dari Tuhan karena dosa-dosanya. Ayat 7-9. Setiap hari manusia berada dalam kepanasan amarah Tuhan. Akibatnya manusia habis lenyap seperti halnya rumput yang menjadi lisut dan layu karena panasnya siang. Manusia hidup dalam ketakutan akan kematian dan ancaman hukuman yang menyertainya. Ketakutan ini menjadi lebih besar lagi karena Tuhan mau memperhitungkan dosa-dosa manusia. Manusia yang singkat umurnya pergi setelah menghabiskan hidupnya dalam keluhan, kesukaran, dan penderitaan. Yang sering terjadi dalam kehidupan manusia adalah hidup tanpa kesadaran dan keyakinan akan hukuman, ancaman hukuman Tuhan, sehingga ia terus berbuat dosa tanpa rasa takut akan Tuhan. Padahal Tuhan sungguh serius terhadap dosa-dosanya. Tuhan memang memperhatikan kesalahan manusia, namun Dia juga membimbing manusia ke jalan yang benar. Melihat keadaan manusia yang hidup dengan mengikuti keinginan hatinya, maka pemazmur menaikkan doa permohonan, yaitu pertama, agar diberi hati yang bijaksana. Yaitu hati yang sadar akan hakikatnya sebagai manusia, yang penuh dengan keterbatasan, sehingga ia tahu bagaimana menjalani hidup.
Ada perubahan yang terjadi ketika seseorang mempunyai kebijaksanaan. Kesadaran bahwa hidup ini singkat membuat manusia sangat menghargai dan mengatur waktu dengan baik serta mengisi hidup ini sebaik mungkin. Untuk mempunyai hati yang bijaksana, perlu bimbingan Tuhan. Untuk mempunyai hati yang bijaksana, perlu bimbingan Tuhan. Kedua, pemazmur memohon dibebaskan dari penderitaan. Pemazmur berdoa agar Tuhan mengenyangkan manusia dengan kasih setianya. Di waktu pagi supaya ia dapat bersukacita memuji-muji Tuhan seumur hidup. Maka dari itu pemazmur memohon supaya Tuhan memperlihatkan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Ketiga, pemazmur memohon agar Tuhan memberkati perbuatan tangan manusia. Tanpa kemurahan kasih setia Tuhan, pekerjaan manusia tidak dapat berhasil. Tanpa kemurahan kasih setia Tuhan, pekerjaan manusia tidak dapat berhasil apapun yang kita kerjakan. Paulus juga mempunyai pemikiran yang sama dengan pemazmur di dalam suratnya kepada jemaat Efesus. Ia menasihati jemaat Efesus untuk hidup sebagai orang arif. Hal ini disebabkan karena jemaat pada saat itu hidup penuh dengan kejahatan dan hidup secara bebal. Tahu apa yang baik dan benar, tetapi tidak mampu melakukannya. Paulus juga menasihati agar mereka menggunakan waktu yang ada untuk berbuat kearifan, agar tidak membuang-buang waktu melakukan kejahatan. Sesuatu yang sia-sia akan mengikuti pola kehidupan duniawi. Paulus memberi beberapa nasihat praktis untuk menjadi manusia yang arif, yaitu mengerti kehendak Tuhan. 1. Mengerti kehendak Tuhan. Untuk dapat mengerti kehendak Tuhan, diperlukan persekutuan yang erat dengan Tuhan dan bersikap takut akan Tuhan. Kehendak Tuhan diwujudkan dengan sikap hidup yang melakukan kasih, kekudusan, kebenaran, kebaikan, dan keadilan. 2. Hidup penuh dengan roh. Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia mengajarkan segala sesuatu kepada manusia yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Memimpin manusia dalam kebenaran, menginsafkan manusia akan dosa, dan mengingatkan manusia atas semua yang telah Dia ajarkan. Roh Kudus menolong manusia tidak lagi dikuasai oleh hawa nafsu. Ketiga, hidup penuh dengan sukacita. Kehidupan manusia yang penuh dengan sukacita membuat mereka gemar menyanyi, sehingga mereka menyanyikan mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Dan yang keempat, hidup penuh ucapan syukur. Mengucap syukur atas segala sesuatu yang mereka peroleh, tanpa memandang waktu dan tempat. Alasan manusia mengucap syukur karena kasih Allah yang telah menyelamatkan manusia dan memelihara Allah dan pemeliharaan Allah yang penuh kasih. 5. Hidup yang penuh dengan kerendahan hati. Salah satu dosa manusia ialah kesombongan. Manusia sulit untuk merendahkan diri ketika diberi begitu banyak kemampuan, kekayaan, dan keberhasilan oleh Tuhan. Kerendahan hati membuat manusia bisa menghargai dan menghormati martabat orang lain. Kerendahan hati membuat manusia tidak memandang orang lain berdasarkan jenis kelamin, suku, status sosial. Nah, anak-anak, kesimpulannya, pemazmur dan Paulus menyadarkan kita bahwa hidup di dunia singkat dan terbatas, sehingga waktu yang diberikan oleh Tuhan harus digunakan sebaik mungkin dengan melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, perlu membuat jadwal dan menentukan apa yang menjadi penting dan mendesak. First thing first.
Bijaksanalah dalam memakai dan mengisi setiap kesempatan. Mazmur 90 ayat 1 sampai 17, Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Tuhan Yesus memberkati.